Jadi berdasarkan atas putusan kemarin itu ya, dan juga didukung sekarang oleh putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, menurut saya tidak perlu takut untuk membela lingkungan gitu ya, karena ketika kita melangkah itu kita tidak sendiri. Jadi artinya tidak perlu khawatir bahwa kemungkinan buruk dan sebagainya itu bisa terjadi gitu, karena publik semakin aware, semakin terbuka bahwa kalau misalnya proses perusakan lingkungan itu tidak dikendalikan, tidak dikurangi dan sebagainya, salah satunya melalui penegakan hukum, maka efek lanjutan dari akibat itu justru yang sangat berbahaya itu. Jadi karena kita memang melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melindungi manusia dan lingkungan dari ancaman kerusakan itu gitu. Jadi tetap saja berjalan ya. Juga kepada aktivis dan pembela juga yang jadi ahli, tidak perlu khawatir ya, jalani saja ya, kayak begitu. Berdasarkan apa yang saya rasakan selama ini. Putusan anti slap PN Cibinong yang atas Prof Bambang itu, yang melalui mekanisme putusan sela itu betul-betul jadi angin segar ya. Yeah. Artinya mari terus bersuara untuk menyelamatkan hutan ya, khususnya kalau dia menyelamatkan hutan, melawan kerusakan lingkungan, karena putusan di Cibinong ini jadi parameter dan jadi angin segar. Dan satu lagi sebenarnya yang juga kita sampaikan kemarin, ketika gugatan perlawanan balik dari perusahaan ini sudah ditolak, Prof, maka sudah seharusnya pengadilan gitu ya, di mana perusahaan itu diputus bersalah, harus segera dieksekusi putusan-putusan peradilannya. Seperti PT KLM ini, dia harus 300 miliar itu yang didenda itu harus segera dia bayar itu. Karena tujuan dia melakukan gugatan terhadap Prof Bambang itu kan dia mau lari dari tanggung jawab. Betul. Sama dengan PT Jatim juga. Jatim Jaya Perkasa. Halo Sobat Jikalah Hari, selamat datang kembali di podcast Jikalah Hari. Sebuah ruang untuk bicara jujur tentang hutan, keadilan, dan keberanian memperjuangkan lingkungan. Hari ini kita bakal ngobrol lebih lanjut nih tentang dua hal yang akrab banget sama kita, yaitu tentang api di hutan dan juga tekanan terhadap mereka yang membela lingkungan. Kita kasih tema di hari ini itu berkaitan dengan Karhutla dan juga perlawanan terhadap SLAP yang belakangan memang lagi happening juga nih Sobat Jikalah Hari. Barengan sama Habibah di siang ini, di hari ini gitu ya, sudah hadir dua orang tamu yang suaranya pasti sudah sangat akrab untuk teman-teman pegiat lingkungan sendiri. Sudah ada Prof Bambang Hero Saharjo, Guru Besar IPB, pakar kebakaran hutan yang memang sudah puluhan tahun menjadi ahli di bidang ini. Selain itu, juga sudah ada Bang Okto Yugo Setio ya, as a koordinator Jikalah Hari, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, yang kebetulan baru saja juga merilis laporan lapangan terbaru tentang kebakaran di areal konsesi perusahaan. Selamat datang Profesor dan Bang Okto di podcast Jikalah Hari. Gimana kabarnya, Prof? Ya, baik. Kabar baik. Kabar baik ya, alhamdulillah. Dan di hari ini pastinya kita bakal bahas lebih lanjut nih terkait dengan isu-isu yang memang belakangan juga sedang ramai dibahas, terutama untuk penggiat lingkungan sendiri, Prof Bang Okto sendiri. Berbicara tentang apa yang terjadi di Riau belakangan, setiap tahun untuk kawasan kita sendiri pasti kita sering banget ya Prof, Bang Okto mendengar berita tentang kebakaran hutan dan lahan. Tapi kadang kalau kita pikir-pikir lebih lanjut ya, meskipun ini jadi isu tahunan yang memang selalu ada, tapi untuk beberapa di antara kita dan mungkin Sobat Jikalah Hari bertanya-tanya, kenapa sih seolah-olah hal ini itu gak pernah menemukan titik akhir? Dan di tahun ini juga Jikalah Hari kembali ya menemukan
fakta tentang kebakaran di areal konsesi perusahaan. Jadi kita coba mulai dari situ dulu nih untuk memulai bahasan kita di hari ini. Jadi yang pertama Biba bakal ngebahas dulu nih ke Bang Okto sebagai koordinator di Jikalahari terkait dengan situasi atau gambaran Karhutla di Riau per tahun 2025 ini. Mungkin boleh digambarkan sedikit Bang Okto. Ya, terima kasih Biba. Selamat datang juga Prof. Bambang Heru. Terima kasih. Jadi kita sangat spesial ya kedatangan Prof. Bambang di tengah isu perlawanan terhadap SLAP yang beberapa waktu lalu baru saja diputus ya Prof. Mungkin nanti Prof bisa banyak cerita tentang itu. Dan pastinya kemenangan Prof. Bambang di Pengadilan Cibinong atas perlawanan terhadap SLAP atau putusan anti SLAP itu sangat berpengaruh terhadap kerja-kerja aktivis, akademis, termasuk kita di Jikalahari gitu ya. Dan juga yang tadi Bibah tanya tuh tentang Karhutla, Prof. Nah, Prof Bambang juga pasti tahu Karhutla di Riau seperti apa di tahun 2025. Mungkin nanti bisa cerita juga, Prof. Memang kalau kita lihat di tahun 2025 itu terjadi kebakaran dan saat ini bulan Oktober ya. Itu masih dalam status siaga darurat Karhutla berakhir di November tuh. Tapi di sisi yang lain peringatan banjir itu sudah diterbitkan. Jadi makanya beberapa waktu lalu kita juga publish tentang Riau mengalami 2 darurat bencana nih. Ya, tapi secara normatif kalau sudah Oktober hotspot dan kebakaran pasti akan berkurang. Kalau kebakaran 2025 yang Jikalahari pantau itu kan memang kita secara reguler tuh memantau satu dari sisi hotspot gitu ya. Kemudian kedua dari konteks indeks ISPU. Pencemaran udara, Prof, akibat asap itu. Jadi di bulan Juni akhir Juni sampai Juli itu ternyata, Prof, hotspot naik, gitu tinggi. Selain itu dibarengi dengan tingkat pencemaran udara yang juga tinggi, gitu ya. Sekitar akhir Juni itu di Rohil itu terjadi peningkatan status pencemaran udara sampai level sangat tidak sehat. Makanya tentu kebakaran-kebakaran yang terjadi di bulan Juni kemarin di Riau, apalagi di Rohil itu menurut kami bisa juga memenuhi kriteria pelampauan baku mutu itu. Gitu ya. Tapi kan siapa subjek pelaku kebakarannya belum pasti nih, atau siapa. Nah, Jikalahari kemudian melakukan pengecekan itu, Biba. Dan tentunya Jikalahari itu memfokuskan dari banyak hotspot, kita coba fokus terhadap kejadian atau timbul hotspot di areal konsesi perusahaan, Bro. Sehingga kemarin ketemu ada 5 perusahaan yang paling kuat indikasinya terjadi kebakaran. Di Rohil ada PT Ararabadi itu ya, kemudian di Dumai ada PT RUJ, di Pelalawan ada PT SAU dan PT RAPP, kemudian di Kampar ada PSPI. Yang itu kemudian kita cek ke lapangan, kemudian kita dokumentasikan, dan terakhir itu yang juga kita laporkan ke Polda Riau. Dan prosesnya sekarang masih penyelidikan, masih berjalan, dan kita berharap progresnya akan terus gitu ya di Polda Riau. Gitu, Biba. Baik, terima kasih Bang Okto. Ini adalah gambaran sebetulnya ya terkait dengan bagaimana kondisi di Riau akhir-akhir ini, termasuk dengan indikasi-indikasi penyebab dari kebakaran ini terjadi, meskipun saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut ya Bang Okto terkait dengan apa yang terjadi di Provinsi Riau. Tapi kalau kita kaji nih Prof, berkaitan dengan kajian ilmiah nih, sesuai dengan keahlian Prof sendiri gitu ya. Mungkin boleh dijelaskan kepada Sobat Jikalahari terkait dengan secara ilmiah, sebetulnya apa sih yang bisa menjelaskan tentang
pola kebakaran yang terus berulang ini? Apakah betul ini masuk dalam kategori bencana alami atau justru ada hal lain di balik ini? Mungkin boleh dijelaskan, Prof? Baik, terima kasih Pak, Mas Okto. Jadi secara saintifik bisa dipastikan bahwa kebakaran tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Jadi ada 3 faktor ya, harus ada bahan bakar. Bahan bakarnya itu bukan bensin atau solar, tapi biomasa yang ada di permukaan. Biomasa itu misalnya seperti daun kering gitu ya, serasa, kemudian ranting dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu harus ada oksigen, sudah pasti ada. Nah, yang ketiga yang paling menentukan itu dia bisa menyala atau tidak itu adalah sumber api. Nah, sumber api ini bisa datang dari 2 tempat. Satu itu dari alam. Dari alam itu yang paling mungkin cuma 2. Satu itu adalah larva gunung berapi gitu ya. Kan biasanya kayak beberapa lokasi itu kan larvanya keluar ya, turun bisa sampai 1000-2000 derajat. Yang kedua itu adalah petir. Nah, petir ini biasanya disertai dengan hujan. Nah, sehingga kalau begitu berarti sumber yang paling real itu yaitu apakah dia berkepala hitam atau berkepala coklat lah itu sebagai dalangnya itu. Betul. Nah, kalau untuk yang gambut itu sudah bisa dipastikan 100% itu harus manusia. Itu. Nah, sehingga dengan berdasarkan itu maka sudah patut diduga manusia ada di situ dalam rangka untuk memungkinkan terjadi kebakaran. Jadi pertanyaan kemudian adalah ngapain manusia itu ada di situ? Betul. Ya, ada yang memang secara khusus dia melakukan penyiapan lahan dengan pembakaran, biasa kan dikeringkan, kemudian dia sulut, dibakar gitu kan. Bisa juga dia pakai tangan orang lain. Nah, jadi misalnya dia sudah siapkan lokasinya gitu kan, nah saudara kita nggak tahu, itu kan sebelahnya dia punya kebun, bakar ya katanya. Nah, di situ dia bakar, di lokasi yang di sebelah dia itu dibakar juga. Nah, sehingga begitu deteksi oleh satelit, dua ini. Nah, mulai nanti situ, wah itu Pak, yang bakar gitu. Nah, sehingga disitulah kemudian hadir peran ahli. Ya, maka kita dengan menggunakan instrumen satelit, dengan apa kita tahu, karena itulah nanti yang akan ditanyakan oleh hakim di persidangan. Ini mulainya dari mana, pukul berapa, jam berapa dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dengan cara seperti itu nggak ada tuh cerita alam tadi. Jelas itu adalah perbuatan manusia. Ya, perbuatan manusia itu banyak juga yang mendapatkan keuntungan dari petik. Yang pertama, saya nggak tahu apakah sudah investigasi di sini, itu bisa jadi mendapatkan asuransi. Nah, jadi ketika terjadi kebakaran itu, orang itu rugi, misalnya sampai bunuh diri kan, nah dia senyum-senyum. Nah, kenapa? Dia sedang menunggu klaim itu. Nah, itu sudah pernah saya tangani di salah satu kabupaten di Sumsel. Besar itu, puluhan miliar, gitu kan. Nah, kemudian yang lain bisa jadi berbagai macam persoalan ya. Ada konflik, ada apa dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan cara begitu sebenarnya kita sudah bisa baca polanya ya. Bahwa ini kenapa kok di sini terus, kenapa kok di sini terus, gitu. Itu sudah patut diduga modusnya apa yang sedang menyekolahkan itu bisa dibaca begitu. Apalagi ya teman-teman di Kalahari saya tahu lah, kita bisa pantau dengan satelit ya, pakai Landsat atau pakai Sentinel, kita tahu sebetulnya apa yang sedang terjadi di situ. Itu yang saya amati selama ini yang terjadi di Riau seperti itu. Baik, berarti salah satu cara untuk membuktikannya adalah dengan data satelit mengumpulkan bukti-bukti di lapangan untuk pada akhirnya menjelaskan terkait dengan fenomena yang terjadi gitu ya, Prof. Itulah yang disebut dengan scientific evidence, bukti ilmiah. Karena nanti di persidangan ditanya, saudara ahli misalnya, dari mana saudara dapat informasi itu, tahu di sini. Nah, baru kita bilang, pertama kita pakai hotspot dulu yang resolusi rendah ya. Bisa NOAA, misalnya bisa Moody's Teraqua, bisa Fierce. Kenapa diambil itu? Ya dia kan mengindikasikan tiap hari ini. Nah, setelah itu baru pakai Sentinel-2, nah pas itu. Nah, jadi kayak sekarang misalnya saya nangani beberapa kasus tuh yang kemarin terjadi di Riau ya, mulai dari di Rohil, kemudian juga ada di Bengkalis, ada juga di Kepulauan Meranti, segala macam. Nah itu
pertanyaan penyidik, sederhana aja, itu mulai dari mana Pak Omang? Nah, kan nggak bisa ngarang saya. Betul. Nah, baru satelit. Nah, yang seperti ini ketika berproses, saya berharap segera untuk ditindaklanjuti. Kenapa? Karena ketika dia melakukan penyiapan pembakaran itu ataupun lalai, dia sudah melepaskan emisi itu gas ke rumah kaca. Nah, kemudian setelah itu gambut yang terbakar tidak bisa kembali lagi dan bisa menyebabkan keresahan, penyakit. Nah, hati-hati ya, penelitian kami di Kalimantan Tengah, kami ada penelitian kerjasama dengan Universitas Amerika, di dalam asap gambut itu terdapat 90 gas. Nah, lebih dari 50% itu berbahaya itu. Ada yang menyebabkan kematian itu. Misalnya hidrogen cyanida ada di dalam itu. Ada juga yang menyebabkan stunting, puran gitu ya. Nah, sehingga ketika pemadam itu kembali dan lelah, bukan karena capek, bisa jadi dia terpapar oleh gas-gas itu. Makanya saya berharap ya, seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Kali melaporkan, saya pikir mesti diapresiasi dan tindak lanjutkan upaya untuk jangan sampai masyarakat kita yang tidak tahu menahu terkena dampak begitu kan ya. Nah, yang justru menjadi korban gitu ya. Nah, bersyukur sudah ada yang ya katakanlah menekan ini supaya tidak berlanjut. Itu menurut saya satu apresiasi gitu. Nah, kalau teman-teman ini diam saja kan berarti sama saja dengan melegalkan yang visual seperti ini. Betul. Saya pernah ngalami misalnya waktu di Kulon Meranti, itu kebakaran di depan. Ibu itu baru punya anak umur 2 minggu, bayangkan. Nah, itu ada rumah pondok lah gitu kan. Dia bilang, Pak, tolong bantu ya Pak ya. Nah, kenapa? Ini asap itu Pak sudah berhari-hari. Anak saya masih kecil, kemana lagi saya lapor untuk menyatakan bahwa yang seperti ini mestinya dikendalikan, ditekan gitu ya, dan pelakunya harus tanggung jawab. Kalau kami terjadi sesuatu, Bapak mau misalnya proses, nah yang seperti itu. Nah itu kan skala kecil ya, apalagi yang besar. Nah kalau kembali ke yang tadi, itu disebut dengan ancaman serius. Emisi gas rumah kaca meningkat, gambut terbakar tidak kembali, termasuk yang kesehatan. Sehingga kalau ada report, apalagi yang dengan data dan fakta, menurut saya sebaiknya itu segera ditindaklanjuti. Seperti itu kira-kira. Betul. Tapi itu sebuah fakta yang menarik gitu ya, Prof, bahwa ternyata keberadaan ahli itu sangat penting untuk mengungkap apa yang terjadi dan permasalahan yang terjadi di lingkungan sendiri. Tapi meskipun gitu ya, kalau kita lihat-lihat, Prof kan berbicara based on data, based on pengetahuan yang Prof miliki gitu ya. Tapi sekarang kita masuk ke hal yang belakangan lagi rame dan menurut Biba sangat-sangat menarik untuk kita bahas lebih lanjut nih. Sekaligus mungkin jadi sarana edukasi juga untuk teman-teman jikalau hari terkait dengan ancaman-ancaman seperti apa yang biasanya mengancam pegiat lingkungan lebih tepatnya ya Prof ya. Karena kalau kita berbicara tentang kehadiran penggiat lingkungan sendiri dan ahli terutama ya Prof, ini kalau kita baca data-datanya itu seringkali mendapatkan tekanan, terus juga bahkan sampai ke ranah gugatan, terutama ketika mereka berani mengungkapkan fakta di lapangan, apalagi yang berkaitan dengan korporasi-korporasi besar gitu ya. Dan mungkin banyak juga yang belum tahu di antara kita bahwa ternyata membela lingkungan di Indonesia kadang bisa berujung di meja hukum ya Prof ya. Salah satunya yang pernah mengalaminya Prof Bambang sendiri ya, yang sudah beberapa kali gitu ya Prof digugat dan yang baru saja kami bahas sebelum ini ya Prof di belakang, itu berkaitan dengan perkara gugatan yang diajukan sama PT KLM terhadap Prof Bambang dan juga Prof Basuki beberapa waktu lalu berkaitan dengan pemberian keterangan ahli dalam perkara kebakaran lahan gambut di areal PT KLM di Kalimantan di tahun 2018, tapi diangkat lagi masalahnya belakangan ya Prof. Tapi mungkin boleh nih diceritakan Prof ke kita semua dan juga Sobat Jikalah Hari pastinya terkait dengan pengalaman ketika Prof digugat balik oleh perusahaan setelah sebetulnya menjadi saksi ahli yang sifatnya itu adalah membela lingkungan. Bagaimana perasaan Prof pada masa itu? Saya itu ada yang menyebutkannya King Slap. Karena sudah 4 kali saya itu digugat. Jadi yang pertama itu 2018 itu oleh satu korporasi TJJP di Riau ini.
Jadi mereka itu sudah dinyatakan bersalah, apakah itu pidana maupun perdata begitu ya, telah berada di balik kebakaran yang luas gitu ya. Nah, di pidananya pun mereka sudah diproses. Nah, yang saya itu perdatanya gitu kan sudah itu. Nah, tapi jadi tadi mereka melakukan perlawanan dengan menyebutkan itu dan berharap mungkin bahwa dari proses itu kami dinyatakan bersalah dan itu jadikan novum mereka untuk proses PK dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi sekali lagi saya sampaikan juga teman-teman jadi ahli, jadilah ahli yang sebenarnya. Jadi maksud gini, ketika kita melakukan sampling ya, melakukan pengambilan sampel itu betul-betul cara-cara ilmiah itu kita lakukan. Ya. Nah, misalnya apa? Kalau kita tahu nih lokasinya seperti ini, dengan lokasi seperti ini berarti dari awal kita sudah tahu nih karakternya kan, kita belajar dari peta dan yang menentukan itu nanti adalah pengambilan sampelnya. Ambil sampelnya itu di mana, gitu kan? Nah, jadi saya dengan ahli satu lagi urusan Pak Wasis juga digugat juga gitu ya. Jadi tahu wilayah ini nanti kita ambilnya di sini, wilayah ini dan itu kami lakukan sesuai dengan apa yang disebut dengan penelitian secara ilmiah. Nah, karena itu ada role of the game-nya, sehingga ketika hasil itu dipaparkan di pengadilan, karena tugas ahli kan membuat terang suatu perkara, memberikan pendapat begitu ya. Kita nggak ada beban bahwa nanti akan begitu, karena memang ya seperti itulah kita melakukan kegiatan penelitian di lapangan. Itu ibaratnya penelitian kecil, data itu kita ambil proses. Nah, sehingga ketika kami digugat gitu kan, mulai itu aneh-aneh tuh bunyi-bunyinya. Saya bilang loh, kami kan tidak memaksa majelis untuk menggunakan data kami kan seperti itu kan, karena diminta waktu disumpah memberikan pendapat. Inilah pendapat saya, hasil analisis labnya di sini apa dan sebagainya, terserah yang mulia seperti itu. Tapi ya itu balik seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang menariknya lagi itu pertama kali ini nama Jekalai langsung melengking. Saya yang tahu di kepala saya itu cuma itu tuh Aldo aja itu. Ketika itu kan saya lapor ke Ibu Menteri ya, ini harus yang publik juga harus tahu. Saya WA, Aldo tolonglah gimana caranya nih, diproses itu akhirnya rame kan seluruh Indonesia tahu gitu. Biar apa? Biar publik juga paham gitu. Kita datang untuk ngambil sampel dan sebagainya tidak punya niat apapun. Banyak orang yang harus dilindungi akibat dari kebakaran itu. Nama baik kita misalnya kan, ketika misalnya api itu asap itu nyebrang ke tempat lain, ya kan? Nah, kan dulu kan sempat disebut negara pengekspor asap. Nah, ketika kita melakukan kebenaran misalnya bahwa dengan melakukan itu kita akan sebetulnya kita bilang ke publik di dalam maupun luar negeri yang seperti ini pemerintah Indonesia itu tidak benarkan. Maka harus dilakukan penegakan hukum. Nah, secara benar dan sebagainya. Tapi kan bisa saja yang mencoba yang lain gitu. Nah, alhamdulillah setelah bersidang dan sebagainya itu ditolak. Nah, pada saat itu memang keputusannya itu bukan slap, bukan tindakan pembalasan, tapi bukan kewenangan, gitu kan. Nah, kemudian terakhir itu tahu-tahu sampai rumah, saya dari kampus tahu-tahu ada amplop coklat dalam bank itunya, pengadilannya. Dalam hatinya apa lagi? Begitu dibuka, yaitu gugatan dari PT KLM. Nah, sedikit cerita, sih sebetulnya PT KLM ini dari awal memang tidak punya niat baik. Oke. Jadi ketika di proses pertama itu digugat oleh Kementerian KLHK ya 2018 itu dikirimin surat itu ke ininya. Nggak ada respon. Akhirnya diputus perstek ya kalau gitu ya, tanpa kehadiran perusahaan itu. Akhirnya berikutnya melawan mereka. Nah, disidangkanlah di PN di Kalimantan Tengah itu, saya lupa di kabupaten mana. Kalah. Mereka banding, kalah juga. Kasasi, mereka kalah juga. Sampai putusan PK kalah mereka. Oke. Nah, tahu-tahu datang surat itu yang bilang katanya setelah sekian tahun dilakukan sampling dan sebagainya, ternyata ada ini katanya, ada masalah katanya, tidak sesuai apa dan sebagainya. Itu sudah berapa tahun yang lalu gitu. Ya sudah, kita ikuti saja. Sekali lagi saya apresiasi yang tinggi ya sama saya sebutkan juga di media dan sebagainya, sama publik luar negeri juga, teman-teman aktivis, tanpa
tanpa ABCD udah langsung gitu. Saya waduh terharu saya cerita sama istri saya. Waduh, saya bilang luar biasa teman-teman. Kumpul, saya aja didampingi 30 pengacara gitu kan dalam waktu sekejap, dan akhirnya ya itu bisa dibuktikan dengan, dan saya salut itu dengan proses ya, duplik, replik oleh teman-teman itu gitu kan. Dan akhirnya ya putusannya itulah yang kemarin tanggal 8 ya, 8 Oktober yang menyatakan bahwa gugatan terhadap saya itu ditolak dan itu menggunakan SLAPP, bahwa itu adalah tindakan pembalasan dan sebagainya. Nah, untuk kasus Karhutla dan sumbernya kayaknya mungkin baru pertama kali ya. Yang di luar itu mungkin ada, tapi yang itu baru pertama. Jadi itu juga membuat pesan juga kepada teman-teman yang lain. Saya yakin, apain juga jadi ahli, udah capek-capek gitu kan, dihajar juga mungkin enggak. Nah, tapi dengan itu kan makin menegaskan bahwa kita tidak sebagai ahli tidak juga, apalagi sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ahli ya memang punya niat tulus untuk melindungi manusia dan sebagainya, ya maju terus, tidak perlu khawatir. Itu kira-kira. Berkaitan dengan apa yang dialami sama Prof berkali-kali menyinggung tentang Jikalah Hari sendiri gitu ya. Mungkin Biba juga mau minta sedikit pandangan dari Bang Okto terkait dengan kasus yang menimpa Prof Bambang sendiri, dan apa yang memicu pada akhirnya Jikalah Hari mengambil sikap pada saat itu ya untuk menanggapi kasus ini sendiri, Bang Okto. Iya, terkait dengan apa yang dilakukan Prof Bambang ini kan sebenarnya mewakili bahkan yang menjadi harapannya masyarakat Riau khususnya. Betul. Gitu ya. Siapa sih yang bisa menghukum perusahaan-perusahaan besar yang membakar hutan dan lahan itu? Siapa yang bisa? Kalau cuma kita masyarakat tidak bisa, gitu ya. Penegak hukum tanpa ada keahlian juga mentah, Prof. Ya, makanya kehadiran Prof Bambang sebagai ahli itu memang betul-betul menjadi perwakilan sekaligus harapan dari masyarakat. Awalnya di situ, Biba. Oke. Nah, ketika banyak kasus perusahaan kemudian dia diputus bersalah karena membakar hutan dan lahan, dan itu disandarkan kepada laporan perhitungan dan dari keahlian Prof Bambang, itu menjadi semangat kita dan masyarakat. Oh, ada keadilan ini, gitu. Dan ketika si pihak perusahaan yang dihukum itu melakukan perlawanan balik, gitu ya, yang 2018 itu ya, betul, ya. Itu kan membuat semua orang itu merasa, bukan hanya Jikalah Hari, semua orang merasa tidak terima kok Prof Bambang digugat. Sampai awal itu dulu selain dengan jejaring NGO gitu ya, bikin koalisi Save Bambang Hero, Save Akademisi gitu ya. Itu juga waktu itu Jikalah Hari, Bang Aldo itu dia bikin petisi. Betul. Itu Prof, Save Bambang Hero yang ditandatangani berapa? 160.000 ya. Iya. 167.000. Luar biasa. Itu kan artinya publik. Iya. Itu yang melek teknologi aja tuh, Prof, betul. yang bisa tanda tangan. Iya. Sampai 167.000 orang menandatangani untuk mendukung Prof Bambang Hero. Iya. Sampai di petisi itu Bu Menteri merespon. Iya. Jadi Bu Siti Nurbaya waktu itu merespon di kanal Ceng yang kita dorong itu. Betul, iya. Nah, itulah kemudian berlanjut. Tapi betul memang waktu itu belum SLAPP. Ya, belum. Ya. Dan kemudian PT JJP kembali menggugat kemarin 2023 kalau nggak salah. Menggugat lagi. Kita serang lagi dan akhirnya dia cabut, nggak berani melanjutkan. Jadi sebenarnya kerisauan ketika ahli seperti Prof Bambang diganggu, digugat balik oleh perusahaan yang dihukum karena bersalah tadi itu keresahannya semua masyarakat, gitu ya. Nah. Dan kita sangat bersyukur ya dengan Prof Bambang ini. Walaupun udah digugat 4 kali ya, Prof. Ya, 4 kali. Sejak 2018, tidak ada sedikit pun Prof Bambang itu gentar atau tetap nangani kasus di mana-mana. Nah itu pembelajaran untuk kita yang muda-muda nih harusnya. Betul. Prof Bambang nggak ada takutnya tuh. Apalagi pasca putusan SLAPP ini ya, Prof. Ya. Saya pikir
semua subjeknya kan sudah diatur tuh. Kemarin juga ada putusan MK yang mengatur tentang seperti kita ini, para pelaku aktivis yang tidak boleh digugat itu. Saya pikir dengan adanya putusan yang menyebutkan secara terang bahwa tindakan perusahaan itu adalah SLAPP, gitu ya. Ini akan membuat dunia gerakan akan lebih tercerahkan, lebih berani lah harapannya. Ya nggak usah ragu. Ya walaupun nggak usah dicoba-coba juga. Gitu ya. Nah, dan tentunya Jikalah Hari itu kan tidak sendiri, bikin bareng-bareng koalisi ya. Dan kita juga mengapresiasi Prof, teman-teman yang jadi lawyernya Prof Bambang itu ya, teman-teman Aisel, ada dari Greenpeace ya Prof, dari YLBHI, ICW. Ya teman-teman kita lah di koalisi itu yang setia dampingin Prof Bambang di pengadilan. Jadi apa yang dilakukan perusahaan itu terhadap Prof Bambang itu sampai saat ini kita masih mampu menunjukkan lawan kalian bukan hanya Prof Bambang, tapi kita semua ada di barisan Prof Bambang. Kira-kira gitu. Tapi berkaitan dengan SLAPP ini sendiri gitu ya Prof. Tadi juga udah disinggung sedikit nih sama Bang Okto terkait dengan kajian undang-undang yang melindungi aktivis ini sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang nih sebagai pihak atau ahli yang memang sudah mengalaminya langsung dan Biba pikir Prof juga punya kapasitas mengamati bagaimana pergerakan dari apa yang terjadi di aktivis lingkungan sendiri, bagaimana implementasi dari pasal 66 ya Prof ya, Undang-Undang nomor 32 ini. Mungkin boleh dijelaskan terkait dengan gambaran secara umumnya aja Prof. Jadi kalau dulu itu orang berpikir ketika ada ahli yang digugat, sudah pasti kena pasal 66 Undang-Undang itu kan, 32 Tapi faktanya enggak juga itu. Karena ada juga beberapa yang akhirnya diproses, meskipun pada akhirnya dilepaskan gitu ya. Nah kita bersyukur juga karena setelah berapa tahun ini kan keluar juga tuh link atau turunan dari 32. Nah misalnya di Permen LHK ya, di LHK saya lupa nomor berapa itu, tahun 2024. Kemudian juga untuk yang Kejaksaan Agung juga keluar juga pedoman itu tahun 2022. Nah kemudian yang terakhir itu yang putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah itu kita bisa memahami pada akhirnya bahwa ketika kita melangkah untuk melakukan pembelaan gitu ya dengan secara saintifik, ya memang niatnya untuk itu gitu. Masa orang sudah berniat itu malah juga ditenggelamkan, jadi aneh gitu kan ya. Nah jadi dengan adanya putusan kemarin itu semakin menegaskan bahwa selama apa yang kita lakukan itu memang on the track sesuai dengan proses yang berjalan gitu ya, maka menurut saya tidak perlu takut seperti itu karena sudah digaransi dan diketok palu salah satunya di putusan MK itu. Nah, secara umum seperti itu yang jadi intinya tidak perlu takut lah seperti itu gitu ya, maju terus gitu kan ya. Betul sekali Prof. Ini berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan sama Prof juga, sama Bang Okto juga. Berarti di tengah tekanan terhadap orang-orang yang membela lingkungan gitu ya. Harapannya kan apa yang terjadi hari ini dan putusan dari PN Cibinong kemarin sebetulnya menjadi angin segar terutama untuk penggiat lingkungan sendiri. Terakhir nih Prof, berkaitan dengan podcast kita di hari ini, mungkin Biba mau meminta closing statement nih atau apa nih ajakan Prof untuk orang-orang yang mungkin atau penggiat lingkungan yang masih khawatir dengan apa yang terjadi di lapangan beberapa waktu terakhir. Jadi berdasarkan atas putusan kemarin itu ya, dan juga didukung sekarang oleh putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, menurut saya tidak perlu takut untuk membela lingkungan gitu ya, karena ketika kita melangkah itu kita tidak sendiri. Sebetulnya ya, bayangan kita sendiri, tapi alhamdulillah ketika proses itu berjalan, nggak menyangka kan, saya aja tahu sampai 30 ini dari ini semua berebut untuk itu kan yang membela itu. Jadi artinya tidak perlu khawatir bahwa kemungkinan buruk dan sebagainya itu bisa terjadi gitu, karena publik semakin aware, semakin terbuka bahwa kalau misalnya proses perusahaan lingkungan itu
tidak dikendalikan, tidak dikurangi dan sebagainya, salah satunya melalui penegakan hukum, maka efek lanjutan dari akibat itu justru yang sangat sangat berbahaya itu. Ya, dari beberapa contoh kita lihat misalnya setelah tebang itu kan dia pura-pura tidak tahu, begitu banjir itu nggak bisa dibohongi itu, longsor kayu-kayu besar gitu. Nah begitu juga dengan kebakaran dan sebagainya. Nah, jadi saya juga apresiasi kepada teman-teman ya aktivis lingkungan di Jakarta itu maju terus begitu kan ya. Jadi tidak perlu ini begitu ya. Jadi ya, karena kita memang melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melindungi manusia dan lingkungan dari ancaman kerusakan itu gitu. Jadi tetap saja berjalan ya. Juga kepada aktivis dan pembela juga yang jadi ahli tidak perlu khawatir ya, jalani saja ya, kayak begitu. Berdasarkan apa yang saya rasakan selama ini. Betul. Berarti kalau dipikir-pikir ya Prof, sebagai penggiat lingkungan, selama kita punya tujuan mulia, orang yang nggak suka pasti ada aja gitu ya. Tapi yang paling penting tujuan kita udah jelas untuk menyelamatkan lingkungan dan menyelamatkan manusia yang hidup di dalamnya gitu ya. Tapi Biba juga pengen minta closing statement terakhir nih dari Bang Okto terkait dengan apa yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, termasuk untuk Bang Okto sendiri sebagai penggiat dari aktivis lingkungan sendiri. Ya, putusan anti-SLAPP PN Cibinong yang atas Prof Bambang itu, yang melalui mekanisme putusan sela itu betul-betul jadi angin segar ya. Yeah. Kita selama ini kan memang pasca Undang-Undang 32 2009 ada pasal 66, kita punya semangat, ada jaminan. Tapi pada prakteknya itu memang belum. Walaupun beberapa peraturan lebih teknis itu sudah lahir. Misalnya ada Perma 1 tahun 2023. Ya. Juga kalau di KLHK ada Permen LHK 10 tahun 2024. Ya. Itu juga arahnya konteks ke pasal 66. Dan memang puncaknya juga kemarin yang kita syukuri itu putusan MK tadi, Prof. Putusan MK 119 tahun 2025, belum lama, baru beberapa waktu yang lalu, yang dia memperluas setiap orang itu siapa di pasal 66 itu. Termasuklah di situ korban, pelapor, saksi, apalagi akademisi, termasuk aktivis itu disebutkan secara jelas dia adalah subjek yang harus dilindungi di pasal 66 itu. Artinya mari terus bersuara untuk menyelamatkan hutan ya, khususnya kalau diri menyelamatkan hutan, melawan perusakan lingkungan, karena putusan di Cibinong ini jadi parameter dan jadi angin segar. Dan satu lagi sebenarnya yang juga kita sampaikan kemarin, ketika gugatan perlawanan balik dari perusahaan ini sudah ditolak, Prof, maka sudah seharusnya pengadilan gitu ya, di mana perusahaan itu diputus bersalah, harus segera dieksekusi, putusan-putusan peradilannya. Seperti PT KLM ini, dia harus 300 miliar itu yang didenda itu harus segera dia bayar itu. Karena tujuan dia melakukan gugatan terhadap Prof Bambang itu kan dia mau lari dari tanggung jawab. Sama dengan PT Jatim juga. Jatim Jaya Perkasa, betul. Tujuannya yang Prof tadi sampaikan, supaya ini bisa jadi novum untuk menggugat PK gitu ya. Jadi tidak terbukti. Jadi saya pikir penting untuk segera mengeksekusi perusahaan-perusahaan yang sudah diputus ingkrah, kaitan karhutla ataupun yang lain gitu. Baik, terima kasih Bang Okto gitu ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang lingkungan pasti banyak sekali kajian-kajian yang memang harus dibahas ya Prof. Dan sepertinya dalam satu podcast tidak bisa gitu untuk menyelesaikannya. Harapannya semoga kita bisa ketemu di lain waktu Prof. Dan kita bisa membahas lebih lanjut terkait dengan kajian ini secara lebih menyeluruh, komprehensif dan mendalam. Terima kasih juga Bang Okto atas statementnya dan juga pihak yang memang
praktisi langsung di lapangan, terutama di kawasan Riau ini sendiri. Karena kalau mengkaji tentang apa yang kita bahas di hari ini, sebetulnya Sobat Jikalahari, sebagaimana apa yang disinggung oleh Prof. Bambang, terus juga Bang Okto sendiri, Indonesia sebenarnya sudah memiliki pasal yang mengatur kajian tentang anti-SLAPP sendiri. Itu adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tepatnya di pasal 66 yang sebetulnya secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang memang berjuang atas nama lingkungan itu baik yang sehat itu tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Dan ketentuan ini dikenal sebagai perlindungan hukum terutama untuk pejuang lingkungan hidup, aktivis ataupun masyarakat umum. Dan ini sebetulnya seharusnya menjadi payung hukum yang jelas ya, terutama untuk kita yang akan bersuara untuk lingkungan. Jadi terima kasih banyak untuk obrolan hari ini, Prof. Bambang dan juga Bang Okto gitu ya. Karena hari ini pada akhirnya kita belajar bahwa melawan apa yang terjadi di lingkungan itu bukan cuma soal api, melawan air saja, tapi juga soal membicarakan keberanian. Karena kebakaran mungkin bisa padam, tapi kebenaran tidak boleh dipadamkan. Kalau gitu Bibanya pamit, Bang Oktonya pamit, dan Prof. Bambangnya pamit. Terima kasih Sobat Jikalahari. Dah.